Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 53, Gelombang 10, Kelompok 3, dari pemerintah Kota Bandung. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan self-activity yang sudah saya kerjakan, yaitu resume mengenai materi komitmen mutu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam apa itu komitmen mutu, mari kita sedikit singgung tugas dan fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada 3 tugas dan fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berkaitan dengan komitmen mutu, maka sebagai seorang ASN, kita wajib memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional, serta mengutamakan kualitas, bukan hanya kuantitas semata. Komitmen mutu terdiri 2 suku kata. Mari kita bahas. Komitmen, sikap yang dimiliki individu atau kelompok untuk membuat suatu janji yang harus dipegang teguh dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah mutu, suatu standar nilai yang menjadi standar pencapaian hasil kerja atau kinerja yang kemudian disimpulkan tingkat kelayakan dari kinerja itu sendiri. Kemudian, apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu adalah janji kepada diri sendiri atau orang lain untuk terus konsisten dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik demi tercapainya kepuasan di masyarakat. Nah, ada 4 nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah efektivitas, di mana efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang terakhir adalah mutu. Menurut Edward Deming, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Crosby, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan menurut Juran, mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menjaga komitmen mutu agar terus terjaga kualitasnya. Ada 5 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah goals atau tujuan, roles atau peran, prosedur, relationship atau hubungan, dan leadership atau kepemimpinan. Kelima hal inilah yang akan menjaga komitmen mutu untuk tetap baik kualitasnya. Oke, sekarang kita bahas nilai dasar orientasi mutu. Ada 5 hal nilai yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua adalah pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir adalah perbaikan yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana cara kita mengaktualisasikan nilai-nilai dasar komitmen mutu? Nah, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar komitmen mutu, 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah berorientasi kepada publik, orientasi kepada mutu bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga, sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Dan yang keempat adalah cara kerja tim secara kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk memperhatikan komitmen mutu sebagai seorang pelayan publik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.